Iya. Iya. Ini ibu ini baru ya? Iya. Nah, apa ROB? Iya. Nah, sama ini ROB juga, ini ROB juga. Nah, tahu dari mana? Saya lihat di YouTube. Oh, lihat di YouTube. Iya. Nah, rumahnya mana? Di Duku Pakis. Oh, Surabaya. Iya. Ini loh, Mbak. Gak enak dong. Agak naik. Oke. Situ kosongnya. Mati. Udah. Kalau udah, pintunya tolong ditutup aja. Biar ini. Oke. Oke, langsung aja diminum satsukinya. Bagi yang baru, ntar saya ambilkan dulu. Yang nggak bawa satsukinya siapa? Saya. 1, 2, 3, 4. Nah, ibu ini tak tahu ya, walaupun baru dia bawa sendiri ya. Iya kemarin di telepon kan suruh bawa, suruh nyari. Iya, cari di mana dapatnya? Dapatnya di ini ya. Brown. Brown. Tinggal 4 biji. Oh iya. Oke, berarti berapa ini? 4. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Oke, diminum semua sudah satsukinya. Oke, saya spray dulu ya. Ini pakai yang putih. Ini yang tahu cuma Mbak Halim aja ya. Pak Agus tahu? Iya. Tahu ya? Tapi enggak. Enggak tahu yang putih ini. Oke. Oh, yang setel putih. Lebih perih rasanya. Tapi banyak 50 tetes. Begini. Salim. Lek. Seneng kayak. Iya. Yang di luar ya. Ini untuk bayinya saya periksa dulu. Iya. Tidak ada reaksi. Oke. Umur berapa ibu? 4 bulan. 4 bulan. Ketahuannya umur berapa? 3 bulan kemarin. Oke, nah semua. Ibu sudah ke berapa rumah sakit, Bu? 2 kali. 2 kali rumah sakit yang berbeda atau rumah sakit yang sama? Rumah sakit berbeda.
Dinyatakan apa? Ini ROB ini apa? Putus itu loh Pak, apa ini? Lepas. Sini. Enggak biarin. Iya. Biar dia buka dulu nanti. ROP tadi berapa? Kurang tahu Pak, soalnya sudah lepas gitu katanya. Dibilang udah lepas gitu ya. Nah. Banyak yang tanya paling. Banyak yang tanya. Tanya siapa? Apakah ada yang sembuh dari glukoma? Ya. Sembuh. Iya. Banyak yang tanya. Tanya saya paling. Ya, saya bilang ya ada, namanya Pak Alim. Ya, ada di YouTube-nya Mas Alim. Ya rutin ya. Kalau nggak rutin ya ala kadarnya ya. 9. Kemarin ada dari Brebes, Jawa Tengah. Itu 29 Januari itu telepon saya. Nah, itu masih bisa melihat. Kemarin WA saya sudah nggak bisa lihat. Ya. Nggak, glukoma. Jadi cuman singkat yang nggak sampai sebulan ya. Agak majuan. Makanya saya selalu bilang, kalau untuk kasus-kasus ROP, glukoma, ablasi retina, makula, stroke mata, retina pigmentosa, itu jangan pernah ditunda. Walaupun, wah ini kan sudah lama, ini kan sudah setahun, ini kan 2 tahun. Ditunda besok kan tidak apa-apa. Ya kalau masih bisa diperbaiki. Nah kenyataannya nggak bisa melihat terus gimana? Biar jangan dibuka, biar harus sendiri. Ya nanti aja. Nah nggak ya? Bapak udah minum satsukinya? Satsukinya udah diminum? Belum? Belum. Bis sayang. Nggak apa-apa, dibantu dibukanya. Buka gini atasnya. Ya. Oke, kenapa yang baru ini saya suruh langsung bawa Satsuki? Ya, itu supaya kesembuhannya jauh lebih cepat. Jadi sebelumnya itu diminumkan dulu supaya waktu diobatin itu dari luar dan dalam itu terbantu. Jadi lebih cepat, ya. Nah, Ibu waktu itu lihat YouTube-nya yang mana, Ibu? Yang ROP stadionnya yang itu loh, yang anak baju hijau itu loh. Baju hijau. Iya, yang cewek. Cewek. Yang anak cewek baju hijau keriting itu loh. Itu bukan cewek, Bu, cowok, Bu. Oh, cowok. Kembar sih, kembar. Iya. Raffi Rafa itu, Bu. Tanya kayak cewek ya? Iya, enggak ini.
Makanya yang cewek yang mana gitu. Itu Raffi Rafa, Bu. Raffi Rafa itu berobat mulai usia 1 tahun. Dulunya juga dinyatakan ROP stadium 5. Ya juga sudah berusaha ya, sampai motor 1 kejual, cincin kawin kegaden, motor juga kegaden, sampai hari ini belum bisa ditebus. Nah kenyataannya nggak ada perubahan. Nah terus lihat YouTube juga. YouTube yang dilihat adalah tetangganya sendiri ternyata. Jadi bayi usia 4 bulan yang pertama kali saya upload 2 tahun yang lalu di YouTube saya itu. Nah itu ternyata tetangganya sendiri lahir di rumah sakit yang sama di Mojosari, di ruangan yang sama bahkan, sama-sama ROP. Nah setelah itu minta kontaknya, itu ternyata tetangga, sama-sama di Mojosari rumahnya. Nah setelah berobat 6 bulan rutin, nah sudah mulai perkembangan lebih baik. Nah sayangnya kan karena jauh dan sebagainya, akhirnya tertunda pengobatannya. Nah itu pun masih ada perubahan. Nah andai kata kalau rutin full, kemungkinan bisa lebih baik lagi. Tapi sekarang anaknya bisa naik sepeda sudah, ya, naik sepeda tanpa nubruk, ya. Jadi ibaratnya sepeda yang inilah apa, nggak pakai dipancal, pakai kaki, langsung nunyur gitu ya, meluncur langsung. Nah dari situ banyak sekali orang-orang yang berobat ROP. Ini salah satunya ya, mungkin lihat YouTube-nya Raffi Rafa. Ya. Nah, ini juga ibu ini awalnya anaknya juga ROP stadium berapa waktu itu? 5 juga. Nah terus pertama kali saya obatin itu di mall. Waktu itu karena saya ada acara bantu anak saya lagi pameran ini pet shop ya. Akhirnya kalau mau ya saya obatin di sana. Akhirnya datang ke sana. Awal mula di center sama kayak anak ibu, nggak ada reaksi. Sekarang sudah silau, udah ya. Sempat salah penanganan sih sampai putihnya membesar. Kalau anak ibu kan putihnya cuman bintik bening di tengah. Nah terus kalau yang ini dari Lamongan ya. Lamongan ini tahu dari mana waktu itu? Dari YouTube. YouTube juga. YouTube-nya siapa? Rafa Raffi juga. Nah, kenyataannya Rafa Raffi atau Raffi Rafa itu sekarang sudah banyak perkembangannya. Kenapa? Karena kesembuhan ini nggak cuma untuk diri sendiri, tapi dibagikan. Contoh Pak Halim. Pak Halim begitu sembuh, anaknya sampai kesaksian di gereja. Ya Pak Halim ya? Iya. Sampai kesaksian di gereja. Jadi bersaksi bahwa papanya sembuh, walaupun waktu itu divonis sudah nggak bakalan sembuh ya. Iya. Nggak bisa lihat. Jadi sudah berbagai cara diupayakan, sudah berobat 2 tahun ya waktu itu ya. Iya. Habis 100 juta lebih, nggak ada perubahan, malah tambah nggak kelihatan. Nah diinjek 7 kali, mau injek ke-8, besoknya malamnya ketemu saya di ruangan yang sama di sini ya. Waktu itu berdiri jarak 1 meter, lihat jam dinding, yang kelihatan cuman bingkainya aja. Setelah saya obatin 30 menit, duduk di sana di ujung temannya Pak Agus itu, situ langsung tahu itu jam, masih ingat Pak Lim jam berapa waktu itu? Jam 7 lebih 10. Jam 7 lebih 10. Setengah 7 malam saya obatin, langsung ada perubahan. Nah setelah itu saya bilang apa Pak Lim? Semua obat dibuang. Buang, jadi sudah nggak gunakan obat yang dari rumah sakit, pakai obatnya Master Limaja. Sekarang orangnya ada sembuh. Berapa persen Pak Lim? Kesembuhan sudah 100%. Tapi yang benar adalah tetap rutin walaupun sudah sembuh. Bukan cuman kayak mantuk-mantuk Bapak Ing. Nah, yang sebelahnya ibu mantuk-mantuk. Yang karena itu istrinya itu. Loh, istrinya itu. Ketawa itu. Ya. Dulu pasien lama saya itu. Wes enak berhenti. Ya. Biasanya kan kebanyakan orang gitu. Ya Bu Wati. Nah, waktu itu sakit apa tuh Bu Wati ini? Sama. Apa? Karena itu tapi cuma masih gitu Mas. Terus sini berapa kali sudah terang lagi. Berhenti. Kenapa kok berhenti? Sudah terang Mas. Lalu kok balik lagi? Lagi.
Kambuh lagi. Berapa tahun itu? 2 tahunan. 2 tahun baru balik lagi. Lo kan 2 tahunan. nunggu sakit baru balik lagi. Iya. Ya jadi bukan langsung gak kelihatan lagi, enggak. 2 tahun kemudian. Iya, 2 tahun kemudian. Intinya apa? Perbaikannya belum sempurna. Kerusakannya terus. Ya. Nah, beda cerita dengan Pak Halim. Walaupun sudah sembuh 100%, tetap rutin berobat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lamang dulunya diupayakan sudah habis-habisan juga nggak bisa lihat. Ya, intinya kan yang betul itu lebih baik mencegah daripada ngobatin lagi. Iya kalau masih bisa diobati, kalau enggak gimana? Loh iya toh? Iya. Kadang kerusakan sel itu kan kena yang ini, kena yang itu kan nggak tahu kita. Nah, untung masih bisa diobatin. Kalau enggak, nah, gimana ya? Makanya ini juga kesembuhan itu bukan cuman dipek dewe atau diambil sendiri. Pak Halim begitu sembuh ceritanya kemana-mana, sampai dibikinkan poster, ditempel di apotek, salon apa itu. Nah sekarang orangnya sembuh. Ya, beberapa yang kesembuhan dipek sendiri nggak sembuh-sembuh malah. Ya gitu-gitu aja. Ya, oke boleh buka mata. Raffi Rafa yang ROP itu ibunya cerita kemana-mana, dimasukkan grup di baby community di Facebook itu. Pertama kali dimasukkan grup itu ibaratnya HP ya, HP senternya dinyalain. Nah, itu dibilang apa? Kebetulan. Ya. Nah, karena apa? Adminnya dokter dan anaknya juga ROP. Terus habis itu apalagi ngejar ayahnya di jalan raya cor-coran depan rumah tanpa sandal, dibilang dengar suara kaki. Orang yang mau tanya ke ibunya Raffi Rafa dibilang apa sama adminnya, sudahlah jangan buang-buang waktu. Nanti dia nggak percaya akan hal ini. Karena dia dirinya seorang dokter yang notabene anaknya juga ROP. Setelah yang ketiga diposting naik sepeda, diem, tidak ada komen adminnya. Itu loh. Dari situ ada sepasang suami istri yang perawat. Plat AG itu mana? Kediri, ke sini. Jam 5 sore. Ya, waktu saya center saya kayak anak ibu sama nggak ada reaksi. Saat 30 ini saya center sudah mulai. Ya, ada respon, akhirnya terapi sendiri di rumah. Itulah. Ya. Ya, bukan Mas Trim yang paling hebat bukan, tapi tahu caranya. Kalau tahu caranya gampang. Ya. Bapak ini yang pakai baju kotak-kotak ini sudah glukoma, sudah dinyatakan buta, betul ya? Ya Mbak. Nah, setelah berapa kali terapi sini, terapi yang keberapa Bapak merasa ada perubahan Pak? Kedua. Sekarang keempat, baru datang 4 kali. Sudah dinyatakan buta, sudah glukoma. Glukoma itu mau berobat ke luar negeri nggak akan bisa. Kenapa? Banyak pasien yang sudah dari Australia, Singapura, Malaysia, ya nggak akan bisa. ROP dibilang ada di Jepang. Ada yang pernah coba ke Jepang, Belgia bahkan. Ada yang tahu nggak sama barengan yang anak yang waktu itu? Nggak ada ya? Christine ya tahu ya? Itu umur 30 tahun. Dulunya sudah coba ke Belgia dan Jepang. Ini saksinya ada, ya nggak bisa. Sudah ratusan juta bahkan miliar mungkin, ya, karena orang mampu. Ya. Bayangkan kalau nggak punya uang gimana? Ya. Nah, makanya kalau cuman Surabaya, saya bilang apa? Datang aja, gak oleh bayar, nggak boleh bayar. Ya, yang dibayar apa? Kalau mau terapi sendiri di rumah, ada spraynya, ada minumnya, ya. Kalau nggak bisa datang ya terpaksa harus punya tetesnya juga, ya. Nah, Eko ini walaupun sudah punya tetesannya, tetap sini,
pas spraynya habis, airnya habis ya. Jadi nggak perlu seminggu 2 kali ya kok ya. Iya. Kamu hari apa tetes di rumah? Hari Kamis Mas. Kamis, minggunya ke sini. Belum ada reaksi, belum nangis berarti. Oh, mulai gluket-gluket. Nah, ya. Mulai yang. Nah, apa? Kalau dia nangis, sarafnya mulai nyambung. Ini biarin dulu. Ya. Jadi kalau semakin perih, semakin bagus. Nah, mulai. Ya. Obatin yang di luar dulu. Waduh, saya tas diobatin main HP. Terang yo. Minus berapa kamu? 7. Minus 7. Pak, lihat HP kayak gitu Pak, bisa tanpa kacamata. Mari diobatin. HP-nya ditunda dulu. Ya. Baru terang main HP, kabur meneh kok. Nah, kayak nggak lagi. Ya. Ya, dia ini minus berapa? 18. Yang kiri 18, kanan 7,5. Ya. Jadi kalau ibaratnya bisa ngikutin jadwalnya Master Lim, nah itu datang aja. Kalau nggak bisa, ya mau nggak mau harus punya tetesannya sendiri, ya kan? Belum ditetes nangis duluan, ya. Ayo, istirahat dulu. Bapaknya, anaknya dulu. Kemarin berapa deh? Ngantuk banget. Oke, udah semua. Nah, beberapa kayak itu yang orang tuanya dia bilang, sekarang kok pagi terus, nggak ada yang jam 9. Ya karena Mas Lim punya kesibukan sendiri. Ini kan bukan buka praktek, ya kan? Ini kan cuma nolong. Nah makanya kalau mau datang ke sini harus ngikuti jamnya Mas Lim, jangan bikin jam sendiri. Nah kalau andai kata nggak bisa, mau nggak mau harus punya medianya sendiri. Ya kalau mau, bahkan ibu ini 7:30 udah nyampe sini. Iya, saya takut tuh. Makanya jam 6:30. Ya. Ada alamatnya tadi muter-muter. Ya walaupun lebih awal pun nggak akan dibukakan dulu. Iya. Kenapa? Ngobatinya bukan satu-satu, barengan. Jadi saya ngobatin satu orang sama segini banyak, waktunya cuma beda berapa menit ya. Jadi nggak ini, istilahnya nggak perlu ngantri, ya. Asal datangnya tepat waktu, ya. Nggak terlambat, dipastikan akan dilayani bareng. Pernah ada yang terlambat, saya suruh pulang. Sampai hari ini nggak kembali, ngamuk-ngamuk. Ya yang salah siapa? Ya sudah diobatin nggak oleh bayar, tak suruh datang jam 9, datangnya jam 10 kurang 10. Kira-kira kok ya, sing salah sopo? Kok kono sing ngamuk? Kan baik dari awal gitu loh, Mas. Mana ya, ada yang tahu ya? Tahu.
Tahu ya, tahu. Saya suruh pulang. Nah ini sudah mau selesai semua, dia baru datang. Nah, udah tetesan ketiga udah selesai ini, dia baru datang. Sampai hari ini nggak kembali. Tak suruh datang Sabtu jam 8.15 nggak datang sampai hari ini. Ini hari Minggu, tadi udah seminggu udah nggak datang. Ya sudah, padahal kasusnya glukoma. Mau berobat ke ujung langit pun nggak akan bisa. Ya, bukan Mas Lim paling hebat, bukan. Tapi mereka nggak tahu caranya. Ya. Ada yang katanya kacamata bisa menyembuhkan glukoma. Kalau kacamata bisa menyembuhkan glukoma, rumah ini saya tukar kacamata semua dah. Enak kan? Saya nggak perlu ngobatin, tukar kacamata aja. Saya jualan kacamata aja. Mana ada kacamata bisa menyembuhkan glukoma? Ya. Kalau saya komen gitu nanti takutnya mematikan mata pencarian mereka. Ya, saya diem aja. Ya. Tapi kalau saya nggak komen, banyak yang kebujuk. Tapi repot juga, wis, enggak, wis diem aja. Lebih baik diem aja. Ya. Ada juga katanya obat-obat multi level bisa nih. Mana bisa? Google aja menyatakan bahwa glukoma tidak bisa disembuhkan. Kok pakai obat-obatan multi level? Ya. Enggak bisa, enggak banget. Nah, kenapa kok Mas Rim bisa? Ya. Karena tadi tahu caranya, medianya pun bukan beli, ya, dan bikin sendiri. Kenapa kok bisa? Ya karena tahu caranya. Itu buktinya Pak Alim. Ada di YouTube-nya Mas Lim 2 tahun yang lalu YouTube-nya. Sekarang orangnya muncul di sini, ya. Nyata. Pak Agus juga, Pak Agus yang di pojok itu kemarin divonis. Divonis apa Pak? Katarak sama retina. Kalau kataraknya sih mudah. Retinanya ini, retina lubang. Dinyatakan sudah nggak bisa sembuh. Nah, kenyataannya sekarang orangnya bisa nyetir mobil sendiri. Pertama kali ke sini, Itu paling cepat itu. paling cepat ya. Datang ketujuh ganti mobil itu. Nah iya, datang ke 7 nyetir mobil sendiri. Iya. Ya, jadi mobilnya itu setahun lebih nganggur. Karena nggak kelihatan, nggak bisa nyetir. Nah, sekarang udah kemana-mana ya, jalan-jalan ya. Nah, Motornya nggak bisa nyetir. Nggak berani. selama setahun lebih itu ya, sama sakit. Terus lihat Mas Lim ya juga dari YouTube. Dan bukan nyari pengobatan loh ya. Waktu nyari perbedaan operasi ya. Iya. Operasi manual sama laser. Kan mau dioperasi katanya. Dioperasi pun katanya nggak jamin. Nah, ini. Jadi bisa dibilang yang di sini ini medis semua angkat tangan. Ya. Kau ini ablasio retina lepas. Kesini tuh pertama kali lihatnya seperti apa? Kalau melihat Lihat orangnya setengah. lihat orang cuma setengah. Loh, nggak lucu lah kok. Bawahnya nggak ada. Waduh. Nggak, lah kalau ketemu setan gak bahaya kau nol apa doa itu pikir orang. Jadi pinggang ke atas itu, apa leher ke atas? Dari pinggang ke atas masih kelihatan waktu itu. Terus ke bawahnya itu udah nggak ada hitam. Oh, Nah itu dirainya. jadi lihat orang cuma pinggang ke atas, Iya, kakinya nggak kelihatan. nggak. Terus datang ke berapa ya, atau pengobatan ke berapa kamu langsung bisa lihat penuh sampai kakinya kelihatan? Ke tetesan ke ini Mas, ke 5 kalau nggak. Kelima sudah kelihatan. Masih kayak lihat di dalam air gitu. Oh, nggak lihat di dalam air. Sekarang gimana kalau sekarang? Kalau sekarang kiranya udah nggak ada, terus kayak di pojokan ini kayak masih beleyot gitu. Sisanya udah normal lah. Oh, jadi kakinya orang kelihatan sudah. Udah Cuman tinggal yang di ujung itu agak kayak orang silinder. double gitu. Enggak double, cuman kayak misal tuh tulisan I gitu kayak beleyot gitu.
Oh, Tapi cuman di ujung yang bagian ujung aja. iya. Ya. Jadi sudah sembuh tapi belum sempurna. Makanya harus rutin. Tapi Eko rutin nggak? Rutin Mas. Jadi kalau habis Satsuki-nya sama spraynya, bapaknya selalu minta dikirim. Saya kirim lewat Grab. Ya. Rutin. Jadi yang rutin jadi baik, yang nggak rutin ya ala kadarnya. Kenapa? Ini bukan sulapan. Ya. Ini adalah perbaikan sel, di mana perbaikan itu harus dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena kerusakannya juga setiap hari. Mau nggak mau, ya harus lebih banyak perbaikannya. Kalau kerusakannya lebih banyak, otomatis kondisi pasien akan menurun. Tapi kalau sebaliknya, perbaikannya lebih banyak, otomatis lebih baik. Ya. Contoh yang sudah lama-lama ya Pak Halim, Pak Agus, ya. Makan kalau awalnya kan istrinya Pak Halim cuma nganterin aja, tapi sekaligus ikut berobat. Apa yang terjadi? Usia 65 tahun lihat komputer tanpa kacamata. Betul ya? Tanpa kacamata. Nah, teman-teman kerjanya di kantor masih 20-30 sudah pakai kacamata. Ya. Oke, boleh buka mata, dihabiskan dulu Satsuki-nya. Tetes yang terakhir ya. Dan dipastikan juga ya, minum Satsuki itu membantu sistem imun. Kalau dicampur susu boleh. Boleh. Ya. Nunggu yuk. Christian waktu itu berobat ke Mas Lim umur berapa? 4 bulan yang lalu. Sekarang umur berapa? Setahun. Tahun. Berarti umur 8 bulan waktu itu. Sekarang udah setahun. Terus untuk fisiknya setahun itu sudah mulai terantanan belum? Sudah mulai jalan. Nah, jadi gini, minum Satsuki nggak cuma untuk mata, tapi membantu tumbuh kembang si anak. Kenapa? Karena biasanya anak yang lainnya prematur itu tumbuh kembangnya terlambat atau lebih lambat dengan anak yang lahirnya normal. Tapi nggak berlaku dengan yang minum Satsuki. Terbukti di Raffi Rafa, umur 1,5 tahun sudah bisa ngejar ayahnya, ya, sudah bisa jalan sendiri. Nah, jadi nggak cuma mata yang diperbaiki, tapi semua, ya, yang penting itu. Oke, langsung aja yang terakhir ya. Nah. Nggak mau. Bentar. Nggak mau buka. Nggak mau buka. Atau biarin dulu. Nanti tunggu dia buka sendiri baru di atas ya. Tahu sekarang di atas. Udah mulai tahu. Udah mulai kelihatan apa? Halo? Mulai kelihatan nggak? Yang kiri masih belum. Nah, yang kiri belum, yang kanan ada. Yang kanan ini apa ya? Agak lebar lah. Agak melebar, maksudnya penglihatannya agak melebar. Ya kan? Awalnya menyempit gitu. Kan samping aja Mas. Oh, sekarang udah mulai tahu ya. Tadi saya tetes langsung udah enggak ngomong. Ya. Yang kiri masih belum. Yang kiri belum, yang kanan sudah mulai baik. Ya, tambah perkembangan. Nah, baru 4 kali ya. 4 kali ini. Jangan sampai jatuh. Siapa? Terakhir. Saling terakhir dulu. Belum diapa-apain, nangis dulu.
Ayo, Christian, ayo. Tunggu dulu. Ya. Kamu kok ketawa terus? Oke. Mati ini kasusnya retina loh, kok disepelekan. Nah iya. Tak pikir cuma katarak. Nah untung Mas Rim masih ada. Nah kalau pergi ke Australia gimana? Diobati siapa di sana? Kemarin istri saya bilang bulan 4 anak saya wisuda di Australia, mau berangkat, mau ikut adanya. Mulai. Oh, bagus, mulai nangis ya. Nggak mau, rapat banget. Ya udah. Iya, Dek. Saya kena. Ya, nah. Kamu pagi kok, lalu nggak bisa kenapa? Takut gak bangun. Walah, bangun pagi ini lah. Walah, makanya kemarin mamamu yang WA ya, nanya kenapa kok sekarang, habis merem lagi. Kenapa kok sekarang siang terus merem? Ya itu tadi. Kenapa kok sekarang pagi terus? Ya itu tadi. Mas Rim bantu anak ini lagi pameran lagi. Makanya saya bilang kalau nggak bisa ya mau nggak mau harus punya tetesannya sendiri. Jadi jangan ngatur jadwalnya Mas Rim, ya. Nah Mas Rim ini kan bukan buka praktek, cuma nolong aja. Yang datang pun ya nggak boleh bayar. Nah kalau masih diatur jadwalnya ya bingung ya. Yang dari Lamongan, yang ini anaknya RP, setelah beberapa kali treatment ya, di rumah juga treatment sendiri ya. Iya. Minum sama spray ya. Oh tetesnya belum punya. Berarti ke sini ya. Ya. Itu berapa kali ke sini? Sudah 5 kali. 5 kali. Nah, terus menurut Ibu ada nggak perkembangannya setelah anaknya berobat ke Mas Rim ini? Banyak. Apa aja? Lebih ceria, suka senyum. Nggak senyum. Terus matanya itu timbul. Kan kemarin Ada masuk ke dalam. Iya, rada masuk. Ya. Terus kayak kemarin kayak ada lensanya, pakai lensa mata, tapi sekarang nggak ada. Lensa. Apa itu? Putih-putih. Ada merah-merah, dikelilingi merah-merah gitu. Terus apa lagi yang sekiranya Ibu mulai menyadari bahwa anaknya ini sudah bisa mulai melihat? Dikasih mainan, sudah mau ngambil. Lagi mainan ngambil. Bisa milih mainan. Ya. Baru 5 kali ke sini. Kemarin kan udah terapi 4 bulan. Heeh. Terus anehnya habis, tetesnya terus ke sini. Oh. Ya. Terus apa lagi yang mau ini apa namanya? Perkembangannya cepat Mas, sudah Cepat. bisa mau jalan. Mau jalan. Udah balik gitu. Oh, untuk fisiknya. Usia berapa tuh sekarang? 9 bulan. 9 bulan. Udah mengkurap. Sudah balik sendiri. Oh. Untuk adiknya ini yang mata minus ini yang
cukup parah ini. Huruf E aja nggak kelihatan awalnya. Huruf E yang besar gitu nggak kelihatan untuk adiknya. Nanti dites ya, Dek ya. Dites lagi ya. Siapa tuh namamu? Dek. Oi. Tanya Mas. Namamu siapa tuh? Fahri. Faik. Faik. Nah, Faik gimana Faik? Untuk sekarang gimana untuk melihat? Jelas? Mantap. Ditetes kan perih ya? Nah, kenapa kok mau terus? Itu kacamatanya dibawa ya? Gimana kalau kamu pakai kacamata gimana? Lebih terang lagi gitu. Ya habis ini nggak kepake kacamatanya. Itu kacamata menurut terakhir itu minus berapa, Pak? Ya katanya optiknya sih ya 3. 3. Tapi 3 jarak cuman 2 meter, Pak. Lihat huruf E nggak kelihatan. Lebih, Pak. Mungkin kapan terakhir bikin kacamata ini? Baru 2 bulan. 2 bulan. Dibilang 3 tapi lihat huruf E aja yang paling besar nggak kelihatan jarak segitu. Nggak cocok berarti. Kalau 3 masih kelihatan, Pak. Kalau jarak segitu. Berarti setelah bikin kacamata minusnya cepat nambahnya. Nah, Bapak ini tahu Mas Rim dari mana, Pak? Saya Ya. dari teman penghobi ayam. Teman menghobi Saya ya. lihat di YouTube. Nah ya, jadi dari temennya yang hobi ayam dikasih tahu yang namanya jalan kesembuhan ya ada aja ya. Jadi bapaknya juga lumayan sama-sama huruf E nggak kelihatan waktu itu. Jadi bapak anak sama tapi sekarang terus habis itu ngajak tetangganya yang glukoma ini. Nah, terbukti dari situ kesembuhannya cepat. Sebenarnya ada tetangga satu mau lebih dulu saja, tapi orang yang kepingin anaknya enggak mau ngantar, anaknya sibuk. Nah itu kalau ya seperti itu ya repot ya, kalau mau ya harus terapi sendiri di rumah ya kan. Nah jadi kalau kita ibaratnya kesembuhan itu kita bagikan, kesembuhan itu semakin cepat. Contoh kayak Pak Agus awal-awal langsung mulai bisa melihat, bisa nyetir mobil sendiri, tetangga depan rumah diajak ya. Gimana kabarnya ibu yang itu, yang katarak itu? Sekarang kalau mata mungkin sudah enak kan, cuma fisiknya kan menurun. Iya, Minum satu baru beberapa kali terapi. Nah, singkat cerita balik lagi ke sana ya. Gak enak ngomongin. Terus dibilang oh nggak boleh itu ya. Kenapa? Tanda kutip takut kehilangan pasien. Akhirnya apa? Ya itu lagi ya. Kalau mata sudah sempat diobati berapa kali udah oke. Tapi fisiknya harusnya dengan minum Satsuki sudah baik ya, ya. Jadi makanya saya selalu bilang kalau sudah berobat ke Mas Lim ditanya berobat kemana kok bisa seperti ini, diam saja, nggak usah ngomong, takutnya dilarang ya. Oh nggak boleh itu, oh nggak boleh. Nah dengan begitu apa akhirnya beberapa yang malah nuruti sana. Contoh ini saya ingat betul Pak Karsono, orang yang pertama kali dibawa ke sini bukan istrinya, bukan anaknya, tapi tetangganya yang cuci darah.
duduk di sini, saya ingat betul. Ya, wajahnya pucat banget. Setelah saya minumin Satsuki sama spraynya Mas Lim, langsung normal, ya, bisa kencing 2 kali. Sedangkan orang kena cuci darah itu sulit kencingnya. Udah baik ya. Setelah itu, singkat cerita, kembali lagi ke sana. Dibilang, oh enggak boleh itu, ini. Akhirnya dia harus melakukan apa? Habis entah 38 entah 48 juta itu. Karena dia orang punya ya. Singkat cerita 2 bulan meninggal orangnya. Ya kalau umur di tangan Tuhan. Tapi setidaknya waktu itu kok sudah ada perbaikan, ngapain nggak diteruskan? Ya kan? Itu. Ya kalau sudah meninggal ya gimana, nggak bisa disesali ya. Kalau cuci darah ya gampangannya minum Satsuki sama tetesannya Master Lim atau spraynya Master Lim seminggu ya, kreatin pasti turun ya. Jadi kalau perbaikan organ dalam, Satsukinya tambahkan tetesannya Master Lim atau spraynya Master Lim, udah itu aja ya. Kurang 1 menit 40 detik ya. Habis itu selesai semua ya. Ada lagi nggak yang mau istilahnya bersaksi di YouTube-nya Mas Lim ini? Siapa yang sudah mengalami kesembuhan? Siapa yang mohon? Christian gimana Christian? Ya masih ini sih master apa kayak kalau lihat sinar, kalau lampu gitu kadang suka dilihatin gini. Nggak lihat lampu gitu, sudah mulai lihat cahaya. Awalnya di center aja nggak tembus, diem nggak ada respon. Nanti setelah habis ini kita center anaknya ibu. Ini apa cucu ya? Bukan anak. Anak. Oh, loh. Oh, kembar. Satu meninggal. Waduh. Berapa bulan lah ini? Ini apanya? Lahirnya. Lain kan yang cowok itu udah pas gitu. Ini yang prematurnya. Loh. Masa? Beda, umurnya beda. Jadi bedanya itu 4 minggu mas. Loh. Ya. Habis lahiran satu. Bukan, jadi lahirannya sama, cuma usia kandungan di dalamnya itu tuan yang cowok. Beda ya, saya aja baru tahu kok. Jadi kembarnya itu kembar duluan yang cowok, ini yang ini kayak sembunyi gitu loh mas. Jadi kayak telur itu dia ini lagi loh, membuahnya gitu loh, nggak bareng. Pembuahannya berbeda. Jadi ini ketahuan itu 7 bulan baru ketahuan kalau kembar. Jadi selama di USG itu nggak kelihatan. Mana ya? Ini kasus langka ini. Saya aja baru tahu ini. Berarti habis melahirkan 1 bulan kemudian melahirkan lagi. Enggak, kalau melahirkannya sama, Oh. satu itu. Cuma usianya dalam kandungan kan yang cowok kan duluan. Oh. Tua kan. Ya. Oke. Nah, selesai semua ya. Ini tak center dulu. Kita lihat reaksinya ya. Tidur. Nah. Nanti di tengah ada bentik putih. Nah, itu ROP. Mana lagi tidur anaknya? Iya. Nah, apa? Biarin dulu aja. Nanti di rumah juga bisa dilihat reaksinya ya. Oke, sudah selesai semua ya. Yang di luar sudah boleh buka mata, selesai ya. Udah selesai semua ya. Udah.